Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di channel Gia Mojosari. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor diaken yang tertera di bawah ini. Kami juga mengingatkan bagi jemaat Tuhan untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan doa, bisa menghubungi nomor yang di bawah ini atau melihat deskripsi video di bawah ini. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi ini dengan mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, Allah semesta alam yang dengan setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Saudara, kita akan masuk ke dalam ibadah ini lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah. Mari kita akan satu pujian Allah yang sendiri.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, segala pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita akan terus tetap berdoa, kita terus meminta Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai umat percaya, kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Pengharapan kita datangnya daripada Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dari Injil Lukas pasal 8. Kita akan mulai baca ayat yang ke-22, 23, dan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong datanglah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita belajar bagaimana Tuhan meredakan angin taufan dan badai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ayat demi ayat yang baru saja kita perhatikan pada Injil Lukas pasal 8 ini, pada suatu hari ketika Yesus mengajak ke-12 muridnya menyeberang ke danau itu, mereka sedang berlayar. Bagi murid-muridnya, berlayar merupakan pekerjaan sehari-hari mereka. Berlayar merupakan pengalaman hidup mereka. Berlayar merupakan keseharian mereka. Dan mereka tidak perlu disangsikan lagi bagaimana mereka memiliki pengetahuan, bagaimana mereka memiliki ilmu tentang pelayaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sedang berlayar menyeberang danau itu, apa yang terjadi? Yesus tertidur. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong badai datang, taufan datang, angin ribut menghempas perahu mereka, dan akhirnya gelombang besar menimpa perahu yang mereka tumpangi. Akibat dari taufan, angin yang kencang, dan gelombang dari air danau itu, perahu mereka kemasukan air, dan perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin pengalaman menghadapi badai, pengalaman menghadapi taufan, pengalaman menghadapi gelombang yang tinggi dalam sebuah perlayaran bukan kali yang pertama yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Saya yakin pengalaman-pengalaman sebelumnya mereka pernah mengatasi badai, pernah mengatasi gelombang, pernah mengatasi perahu yang karam dan lain sebagainya. Itu bagian dari kehidupan mereka sebagai seorang nelayan. Tetapi Alkitab mencatat, ketika badai menghantam perahu mereka, ketika air mau menenggelamkan perahu mereka, mereka merasa mau mati.
Murid-muridnya mengalami ketakutan, mereka mengalami kecemasan, mereka merasa antara hidup dan mati. Sehingga ketika mereka sudah berusaha, ketika mereka sudah memaksimalkan potensi mereka, mungkin dengan cara menguras air yang ada di dalam perahu itu, membuang beban, membuang barang-barang yang ada di dalam perahu, supaya perahu bisa lebih ringan, supaya perahu bisa mengapung dengan lebih baik, atau mungkin layarnya diturunkan dan lain sebagainya. Secara teknis mereka sudah mengusahakan bagaimana perahu itu selamat dari amukan badai, dari amukan tofan, dari amukan gelombang yang sangat tinggi. Tetapi pada titik tertentu, saudaraku, dalam pelayaran kali itu, ke-12 murid Yesus merasa putus asa. Mereka tidak bisa mengatasi taufan, mereka tidak bisa mengatasi kondisi perahu yang hampir tenggelam, sehingga akhirnya mereka teringat bahwa di dalam perahu itu ada Yesus. Di dalam perahu mereka ada Yesus yang berkuasa. Mereka ingat bahwa Yesus yang ada di dalam perahu itu adalah Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Mereka pernah melihat bahwa Yesus sanggup mencelikkan mata yang buta. Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati. Yesus memberikan mujizat 5 roti 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Dan ketika mereka dalam kondisi bahaya, mereka dalam kondisi yang terpepet, terjepit, sudah tidak bisa menggunakan potensi lagi, mereka akhirnya mengingat bahwa Yesus berkuasa. Akhirnya mereka berteriak dengan ketakutan, "Guru, guru, tolonglah kami akan binasa, kami akan mati, perahu kita akan tenggelam oleh badai ini." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mendengar teriakan murid-muridnya, Yesus terbangun. Yesus kemudian berdiri di atas perahu itu dan berkata, "Hai gelombang, hai angin, hai tofan, diamlah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada detik itu saat Yesus berkata menghardik angin tofan, menghardik gelombang yang tinggi, pada detik itu gelombang yang tinggi segera mereda. Angin tofan yang mengamuk segera mereda, dan mereka pun dapat berlayar dengan teduh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika melihat bahwa Yesus sanggup meredakan angin ribut, Yesus sanggup meredakan gelombang yang tinggi, murid-muridnya terheran-heran, mereka terbengong-bengong. Orang macam apakah ini sehingga orang ini bisa meredakan angin ribut, orang ini bisa meredakan gelombang yang tinggi, orang ini bisa menyelamatkan? Bukankah Yesus adalah seorang anak tukang kayu? Dia tidak punya pengalaman sebagai seorang nelayan atau yang biasa hidup dalam dunia perlayaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyataan hidup sebagai orang Kristen ini juga merupakan gambaran dari pelayaran kita dalam kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita ingat, mengikut Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah. Mengikut Yesus bukan berarti kita bebas dari setiap sakit penyakit. Mengikut Yesus bukan berarti kita bisa hidup dengan damai sejahtera selamanya, hidup dengan nyaman, hidup dengan makmur, hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, segala sesuatunya sukses dan lain sebagainya. Yesus tidak pernah menjanjikan semuanya serba sukses, serba diberkati dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang harus kita pelajari, ketika Yesus ada di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, meskipun badai itu datang, meskipun pergumulan itu datang, meskipun masalah itu datang silih berganti, meskipun sakit penyakit menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, kita percaya ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita, ketika kita tidak mengandalkan kepintaran, kepandaian kita,
ketika kita tidak mengagungkan segala potensi diri yang ada dalam diri kita, dan kita berseru kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, saya percaya meskipun badai dalam kehidupan itu datang silih berganti, meskipun badai kehidupan, badai masalah itu datang menghempas dalam gelombang, menghempas dalam kehidupan kita, saya percaya hidup kita pasti diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya gambarkan kehidupan kita, perahu kehidupan kita sedang melewati badai COVID-19. Kalau badai di dalam perahu yang kita baca tadi datangnya dengan tiba-tiba, datangnya dengan sekonyong-konyong tanpa ada perencanaan. Bukankah badai yang sedang kita rasakan pada hari-hari ini juga datangnya dengan tiba-tiba dan sekonyong-konyong? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus siap sedia. Kapan waktunya kita tidak tahu badai itu datang. Kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi kapan masalah, kapan penyakit itu datang menghampiri kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita percaya, ketika Yesus ada di dalam diri kita, ketika Yesus menguasai hidup kita, janganlah kita melupakan Yesus di buritan hidup kita, tetapi libatkanlah Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Baik itu mungkin kita punya kompetensi di bidang itu, tetapi tetap libatkan Yesus. Mungkin kita pandai di bidang kesehatan, tetap libatkan Yesus dalam kesehatan kita. Kita pandai di dalam ekonomi, tetap libatkan Yesus di dalam kehidupan perekonomian kita. Kita pandai mengatasi segala macam masalah, tetap libatkan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun badai yang datang dalam hidupmu, percayalah Yesus sanggup menghalau badai itu, dan badai itu pun akan menjadi reda, sehingga kita bisa melanjutkan pelayaran kehidupan kita dengan selamat. Terima kasih, kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi ini bisa membawa kepada kita sadar bahwa mengikut Yesus badai pasti terjadi, tetapi firman Tuhan berkata pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar pada pagi hari ini. Jika badai masalah datang silih berganti, sakit penyakit datang, kami percaya Tuhan, satu hal yang kami miliki adalah Yesus di dalam kehidupan kami. Ketika kami berseru kepadamu, maka Engkau akan turun tangan, Engkau akan bertindak, Engkau akan menguasai kondisi kehidupan kami, dan kami percaya kehidupan kami akan diselamatkan dari segala badai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan menaikkan doa syafaat, dan nanti saya akan tutup di dalam doa berkat. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, jika pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah meskipun secara online. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan Engkau memberikan kedamaian bagi bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pulihkan bangsa kami, pulihkan masyarakat kami, pulihkan kota kami, pulihkan gereja-gerejamu Tuhan, sehingga kami boleh lepas dari pandemi ini dan kami bisa melanjutkan aktivitas hidup kami secara normal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Jika sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jika mereka dalam pergumulan, Tuhan akan menguatkan dan memberikan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Terimalah berkat yang diberikan Tuhan Allah kita, berkat yang disediakan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas kita semua, memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Amin.